Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama, di mana materi yang pertama di sini mengenai konsep dasar perencanaan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, perencanaan yaitu bermakna sangat kompleks. Perencanaan didefinisikan dalam berbagai macam ragam tergantung dari sudut pandang mana melihat, serta latar belakang apa yang mempengaruhi orang tersebut dalam merumuskan definisi. Yang pertama, menurut Prajudi Atmosudirjo, perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang suatu yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan tertentu oleh siapa dan bagaimana. Yang kedua, perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang ketiga, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan bagi keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan dengan mempengaruhi komponen tersebut mencakup pendidikan, peserta didik, materi, metode, dan evaluasi. Pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah suatu cara bagaimana mempersiapkan pengalaman belajar bagi peserta didik. Sampai saat ini riset tentang perencanaan pembelajaran masih jarang, tetapi beberapa konsep dapat membantu guru dalam meningkatkan efektivitas pembuatan perencanaan pengajaran. Konsep tersebut mengandung dua pemikiran utama, yaitu yang pertama yaitu proses pengambilan keputusan dan pengetahuan profesional tentang proses pengajaran. Keputusan yang diambil oleh guru bisa bermacam-macam, mulai yang sederhana sampai pada tingkat yang kompleks. Nah, berdasarkan uraian di atas, konsep perencanaan pembelajaran dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu yang pertama, perencanaan pembelajaran pengajaran sebagai teknologi. Yang kedua, perencanaan pengajaran sebagai suatu sistem. Yang ketiga, perencanaan pengajaran sebagai sebuah. Yang kelima, perencanaan pengajaran sebagai sebuah proses. Yang keenam, perencanaan pengajaran sebagai sebuah realitas. Nah, dengan mengacu kepada berbagai sudut pandang tersebut, maka perencanaan program pengajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan pengarahan dan pengajaran yang dianut dalam kurikulum. Penyusunan program pengajaran sebagai sebuah proses disiplin ilmu, pengetahuan realitas, sistem dan teknologi pembelajaran bertujuan agar pelaksanaan pengajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Kurikulum, khususnya silabus, menjadi acuan utama dalam penyusunan perencanaan program pengajaran. Namun kondisi sekolah atau madrasah dan lingkungan sekitar, kondisi siswa dan guru merupakan hal penting. Itu sangat penting, jangan sampai diabaikan.
Yang terakhir, materi keempat akan disampaikan teman saya Lana Salsabila, NIM 20011100076. Kepada Lana Salsabila, saya persilahkan. Materi ketiga akan disampaikan oleh teman saya Ainun Jariah, NIM 20011100082. Kepada Ainun Jariah, saya persilahkan. Materi kedua saya sendiri baik Rima Ulfa, tujuan perencanaan pembelajaran. Tujuan perencanaan pembelajaran adalah menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan penggunaan alat dan perlengkapan pembelajaran, serta menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan dan mengelola lokasi waktu yang tersedia dan membelajarkan siswa sesuai dengan yang sudah diprogramkan. Sebagaimana perencanaan pembelajaran ini merupakan proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu, baik berupa penyusunan materi pengajaran, penggunaan media, maupun model pembelajaran lainnya, yang dimaksudkan agar pelaksanaannya berjalan dengan optimal. Selanjutnya, pentingnya perencanaan pembelajaran dapat kita lihat dari beberapa segi sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan sebagai pedoman atau panduan. Yang kedua, perencanaan menggambarkan hasil. Yang ketiga, perencanaan sebagai alat kontrol. Dan yang terakhir, 4, perencanaan sebagai alat evaluasi. Perencanaan pembelajaran sangatlah perlu dilakukan oleh guru sesuai tujuannya, yaitu agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Rima Ulfa, NIM 20011100058. Di sini saya sebagai moderator kelompok 6 MK Pengembangan Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Di sini kita akan membahas tentang pengertian konsep perencanaan pembelajaran, dimensi-dimensi pembelajaran, serta tujuan dan fungsi pembelajaran. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya Fadilah Hardianti, NIM 20011100068. Kepada Fadilah Hardianti, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Jariah, kelas 3C, NIM 2001-1082. Saya di sini akan membacakan fungsi. Yang pertama, memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungan dengan pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, guru memperjelas pemikiran tentang pembelajaran terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan oleh prosedur yang dipergunakan. Yang keempat, kegiatan yang bersifat real dan error dalam mengajar, membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan siswa, minat-minat siswa, dan mendorong motivasi belajar. Yang kelima, mengurangi dengan adanya organisasi yang lebih baik dan metode yang tepat. Yang keenam, membantu guru memelihara kegairahan mengajar dan senantiasa memberi bahan-bahan yang update kepada siswanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Salsabila, NIM 20011100076. Saya ada di kelompok 6. Di sini saya akan meneruskan makalah kelompok 6 yang dimana bagian saya adalah bentuk-bentuk perencanaan. Yang pertama, bentuk-bentuk perencanaan adalah silambus. Silambus merupakan perangkat rencana dan pengaturan kegiatan pembelajaran, pengolahan kelas, dan penilaian hasil belajar. Yang kedua, standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh para peserta didik dalam suatu bidang pengembangan. Yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan pernyataan yang diharapkan dapat diketahui, disikapi, dan dilakukan peserta didik. Yang keempat, hasil belajar. Hasil belajar merupakan pernyataan kemampuan peserta didik yang diharapkan menguasai sebagian atau seluruh kompetensi yang dimaksud.
Yang kelima, indikator. Indikator merupakan kompetensi dasar yang lebih spesifik dan operasional yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai capaian hasil belajar. Yang keenam, perencanaan semester. Perencanaan semester merupakan program pembelajaran yang ditetapkan berisi jaringan tema, bidang pengembangan, kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator yang ditata secara urut dan sistematis. Lokasi yang diperlukan untuk setiap jaringan tema dan sebenarnya ke dalam semester 1 dan 2. Yang ketujuh, perencanaan mingguan. Perencanaan mingguan disusun dalam bentuk satuan kegiatan mingguan SKM. SKM merupakan penjabaran dari perencanaan semester yang berisi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai indikator yang telah direncanakan dalam suatu mingguan sesuai dengan keluasan pembahasan tema dan subtema. Yang kedelapan, perencanaan harian. Perencanaan harian disusun dalam bentuk satuan kegiatan harian atau SKH merupakan penjabaran dari satuan kegiatan mingguan. SKH merupakan kegiatan pembelajaran baik yang dilaksanakan secara individual, kelompok maupun klasikal dalam suatu hari. Kesimpulannya adalah perencanaan adalah proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan. Keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat ditentukan oleh rencana yang dibuat guru. Oleh karena itu, komponen-komponen dalam perencanaan belajar harus disusun atau dikembangkan secara sistematis. Perencanaan pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling menghubungkan dan saling menunjang antara berbagai unsur komponen yang ada di dalam pembelajaran atau dan menyebutkan unsur-unsur atau komponen-komponen pembelajaran. Dalam menyusun perencanaan pembelajaran harus memperhatikan langkah-langkah karakteristik dan faktor-faktor yang lain. Demikian makalah yang kami susun. Tentunya dalam pembuatan makalah ini masih jauh dan dari kesempurnaan, karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami